Dan kita langsung go to my screen. Oke, sambil nunggu azan selesai nih ya. Recording in progress. Oke, balik, Sir. Undangan itu apa itu, Sir? Undanganku. Jangan nerutin, dah. Kok jangan nomor Juki? Long story. Ini sama tulisin yang gini. Cek sudah ya. Mari kita mulai. Teman-teman bantu itu ya, bantu konfirmasi apakah benar kemarin kita sampai ini ya, skill yang kedua. Apakah benar teman-teman? Is that true that okay, yesterday's meeting or last meeting is about focus on the last line?
Apakah benar teman-teman? Ya, yang waktu pertemuan terakhir itu di yang pertama. Yang ini ya? Iya. Thank you ya Kak Krom ya. Suaranya agak itu Kak Krom, agak kecil banget suaranya, jadi agak ya jelas tapi samar-samar artinya. Nanti kalau emang mau tanya nanti coba diusahakan itu ya Kak Krom ya, lewat Zoom chat ya, biar maksimal. Tapi kalau misal tidak bisa lewat Zoom chat, nanti di last session atau di selesai kelas aja, ketika sudah materinya selesai nanti kita bisa tanya aja di sana, bisa nanti. Oke, mari kita langsung mulai saja di sini. Oke, jadi kemarin kita membahas skill yang pertama, yakni focus on the last line, dan kita lanjutkan di skill yang kedua sekarang ya, yakni kita choose answer dengan sinonim ya, choose answer with synonym. Nah, sebelum kita membahas di sini di choose answer with synonym, saya ingin mengulangi lagi 3 step yang memang harus kita lewati ya, harus kita lalui supaya nantinya skor listening kita bagus. Nah, kemarin saya menyampaikan ada 3 step ya. Ya, ada 3 step ya kan. Pertama adalah kita di listening, kemudian comprehending atau understanding, dan the last one is answering. Jadi di sini teman-teman harus melewati 3 step ini supaya nanti nilainya ataupun nilai listeningnya akan bagus. Kenapa kok kita harus listen, harus bisa mendengarkan? Karena ini kita di listening section, we have to use our ear to listen. Nah, untuk di step listening ini saya rasa semuanya selama indera pendengarannya masih normal ya kan, apalagi teman-teman di sini masih muda semuanya, normal. Saya rasa untuk masalah listeningnya teman-teman tidak ada masalah yang sangat mendasar sekali, tidak ada ya. Jadi clear, Anda bisa mendengarkan saya berbicara, itu udah bagus. Tapi Anda tidak ada masalah di proses listeningnya. Nah, kemudian di proses understanding di sini, ya, di proses memahami. Jadi bisa mendengarkan dengan jelas pun itu masih kurang cukup, Kak. Kita harus bisa memahami apa yang kita dengarkan. Nah, sama kayak kita mendengarkan orang berbicara, orang azan atau orang berbahasa Arab gitu kan ya. Kadang kita bisa mendengarkan kalimatnya dengan jelas, tapi kita nggak tahu itu artinya apa, kenapa ya, karena kita tidak bisa memahaminya gitu kan ya. Jadi lagi-lagi di sini kita listen, kemudian kita understand. Nah, di understanding ini harus juga bisa gitu kan. Nah, baru setelah di understanding ini kita langsung ke answering. Nah, di sini di proses answer di sini kita akan membahas semuanya ya kan, dimana bagaimana sih cara kita menjawab soal listening section ini. Nah, di antara yang paling kita sudah belajar bahasanya ketika listening itu kita harus fokus on the last line. Ketika mengerjakan soal TOEFL yang section yang pertama yang listening, kita harus fokus on the last line, dan di sini juga ada choose answer with synonym dan seterusnya. Nanti ada noise ya kemarin. Ya. Jadi ada banyak nantinya skill yang harus kita pelajari, tapi itu semuanya hanya fokus di di how to answer, not how to understand. Nah, di step di how to understand ini nanti teman-temannya harus mengupayakannya secara mandiri, gitu kan? Lagi-lagi kembali lagi ke pertemuan pertama, when I met you in the first time, ya kan? Di pertama kali kita ketemu saya sering menggembur-gemburkan, saya sering mengkampanyekan 2 hal ya kan, foundation yang harus Anda kuasai. Yang pertama adalah grammar foundation, yang kedua adalah vocabulary foundation. Untuk grammar foundation saya rasa kita sudah kita lewatin ya selama 3 sampai 4 meeting ini. Kemudian nanti juga kita akan belajar grammar foundation setelah di listening section ini, banyak. Cuma untuk yang di vocabulary foundation ini teman-teman harus kuatkan secara mandiri, karena lagi-lagi teman-teman memiliki your own way untuk memperbanyak kosakatanya. Nah, 3 step ini harus dilewati semuanya. Salah satu saja tidak bisa. Anda listen tapi tidak understand, jawabannya bisa salah, bisa masalah. Anda bisa listen, Anda bisa understand, tapi Anda nggak bisa cara menjawabnya, juga masalah juga. Jadi 3 hal ini memang harus dikuatkan. Nah, kenapa kalau saya ulangi lagi? Padahal kemarin saya sudah sampaikan ya, memang ini termasuk hal yang penting yang harus saya utarakan. Itu 3 lagi ya teman-teman ya, listen, understanding, dan answering. Oke, sekarang kita masuk di skill yang kedua, yakni how to answer. Yang kedua skillnya adalah choose answer with synonym. Jadi setelah Anda mendengarkan, Anda memahami, kemudian cara menjawab yang selanjutnya adalah coba Anda jawab dengan
jawaban yang sinonim. Maksudnya sinonim bagaimana? Sinonimnya apa yang Anda dengarkan. Gitu ya. Contoh di sini adalah why is Barbara feeling so happy? Kemudian man-nya mengatakan she just started working in real estate agency. Dia baru saja mulai kerja di real estate agency. What does the man say about Barbara? Apa yang dikatakan si man tadi mengenai Barbara? Dia bilang apa? She just started working in real estate di sini. Maka jawaban yang sesuai di sini adalah jawaban teman-teman sebelum saya lanjutkan lagi, teman-teman coba nanti after joining my class, ya bukan after ya, ketika udah masuk di kelas saya ya, coba diusahakan untuk menggunakan namanya yang Anda gunakan untuk register pertama kali ya. Itu namanya. Kalau namanya kepanjangan ya 2 nama saja. So I can identify yourself. Saya bisa mengidentifikasi kalian ya. Untuk oke, saya lanjutkan ya. Maka kemudian di sini jawaban yang pas ada apa? Di sini jawaban yang pas adalah jawaban B yang artinya adalah she began new job. Jawaban B ini adalah sebuah sinonim, ya dia adalah sebuah sinonim dari jawaban sinonim dari apa yang Anda dengarkan di last line yang mengatakan she just started working. Nah, itu. Jadi coba kita pilih jawaban dengan sinonim. Karena logikanya, ya kalau kita logikakan, tidak mungkin test maker atau para pembuat soal itu memilihkan atau menggunakan jawaban yang mana jawaban itu redaksi katanya sama dengan apa yang Anda dengarkan di last line. Jadi tidak mungkin. Itu akan mereka pasti mengecohnya dengan menggunakan sinonim. Nah, teman-teman, ini perlu digarisbawahi lagi bahwa sinonim ini tidak selalu sinonim kata dengan kata. Pada contoh ini kebetulan dia sinonimnya kata. Started dengan began, new job sama halnya working. Sinonim katanya. Nanti juga Anda bakal ketemu dengan sinonim kalimat. Meskipun cara pilihan katanya itu bukan sinonim, tapi cara maknanya dia sinonim. Contoh, tidak ingat sama lupa. Itu kan bukan sinonim ya, tidak ingat sama lupa itu. Tapi kan secara keutuhan kalimatnya itu kan dia sinonim kalimat, bukan sinonim katanya. Bisa seperti itu juga. Gitu ya. Jadi di sini adalah kita coba menjawab dengan sinonim. Contoh ya, di sini ada soal, teman-teman coba untuk try to answer ya. Did you say, wait, saya accept dulu. Did you say the manager about the job in the bookstore? Apakah Anda melihat manager ini? Maksudnya adalah melihat manager about the job. Pekerjaan sebagai manager di bookstore. Kemudian man mengatakan, yes, and I also had to fill out an application. Ya, saya juga harus ya, have to, dari have to, fill, mengisi, out application, sebuah application atau lamaran di sini. What does the man mean? Maksudnya man tadi apa di sini? Nah, teman-teman coba jawab di sini. Cari jawaban yang berupa sinonim. What do you think the answer? A, B, C, or D? Oke, coba dijawab mana? Okay, you can type your question in Zoom chat. Coba D, C, D, what? What is the answer? Mana? C. Oke, D, B, A. Oke, ada dari Kak Putri ya. Oke, it was necessary to complete the form. Oke, good. Di sini jawabannya adalah ini ya, D teman-teman ya. It was necessary to complete the form. Ya, penting atau bukan penting sih ya, butuh untuk mengisi form ini ya, form tadi ya, lamaran tadi itu ya. I also had to fill out an application di sini. Nah, ini sama necessary sama hanya dengan had to, complete sama hanya dengan fill out, dan application sama hanya dengan form. Nah, itu ya. Nah, kenapa jawabannya bukan B? The bookstore was not accepting application. Bookstore-nya tidak menerima application. Nah, jawaban B ini tidak dikatakan di last line. Nah, di sini teman-teman lagi-lagi panduannya tetap last line, dan yang kedua adalah focus on last. Maka ini juga menjawab nantinya pertanyaan teman-teman, Kak, kapan kita menggunakan skill 1 di nomor berapa aja? Kapan kita menggunakan skill 2 di nomor berapa aja? Nah, jawabannya tetap kita mempelajari semua skill di listening ini untuk menjawab semua soal listening di TOEFL preparation. Semuanya. Jadi semua skill bisa Anda gunakan di semua soal. Gitu ya. Jadi skill pertama adalah focus on the last line, yang kedua adalah answer with synonym. Itu pasti ya. Yang kedua di sini coba teman-teman jawab ya. Kita cari yang berupa sinonim juga. We are planning to leave for the trip about 2 o'clock. Kita berencana pergi for the trip kira-kira jam 2 gini ya. Kemudian woman mengatakan couldn't we leave before noon? Bisa kita leave, pergi before noon ya di sini.
What does the woman ask? Apa yang woman ini katakan atau apa yang woman ini minta atau tanyakan? Nah, jawabannya mana? Okay, good. Di sini jawabannya yang pas itu adalah answer. Yes, good answer. Kali ini sama Kak Akrom ya, jawabannya adalah B. If it is possible to go by 12. Apakah bisa pergi by 12? Gitu kan. Di sini before noon di sini teman-teman ya. Nah, if it is, nah ini juga berbentuk sebuah apa namanya pertanyaan ya di sini ya. Tapi di sini pertanyaan berupa klausa ya. Nanti kita bahas lah setelah ini ada pertanyaan setelah berbentuk klausa nanti ya. Possible ini mungkin ya, couldn't ini ya. Kemudian to go by, go sama halnya dengan leave, before noon sama halnya dengan by 12. Ya. Nah, di sini kenapa bukan A ya? At ini ya, at noon ini before ya. Why they can leave? Mengapa mereka tidak bisa pergi at noon? No. Ya. Jadi fokusnya tetap on the last line sehingga kita bisa menemukan jawaban B. Oke, yang kedua di sini number 3 number 3 ya, bukan yang kedua ya. Was the concert well received? Apakah konsernya benar-benar diterima? Well received. Kemudian woman mengatakan the audience applauded for a long time after the performance ya. Jadi audiensnya itu bertepuk tangan selama atau bertepuk tangan dengan waktu yang lama dalam waktu yang lama setelah performance. What does the woman say about the concert ya? Oke, beberapa teman ya. Ada tuh. Okay. So what is the answer? Ya, jawabannya mana? Iya. Season. Si the people clap on and on after the concert. Jadi ini adalah berupa sinonim ya. Bentar saya cek dulu. Oh iya benar ya, jawabannya C ya. People clap on and on ya, bertepuk tangan lagi dan lagi setelahnya konser. Nah, people ini sama dengan audience, kemudian clap on and on ini sama dengan applauded for a long time, kemudian after the concert samanya dengan after the performance gitu. Jadi itulah jawabannya. Ini Bu, Mr. Wen ada di dalam Mr. Wen. Mr. Apul masih keluar. Buat Mr. Wen. Buat semua. Makasih Bu. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Jawabannya adalah C. People clap on and on after the concert. Ini adalah berupa sinonim. Jadi ketiga soal ini semua ketiga-tiganya dia adalah berupa sinonim. Sinonim dari apa yang Anda dengarkan di last line. Gitu. Itu trik yang kedua bagaimana cara kita menjawabnya. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih ragu Anda bisa cek lagi di sini contoh di number di A ya. The performance went on for a long time, berjalan dalam waktu yang lama, beda kan? Nah itu. Kemudian B, there was applause ya, throughout the performance, ada tepuk tangan sepanjang performance. Tidak ya, tepuk tangannya setelahnya, bukan throughout tapi after. Kemudian D, the audience waited for a long time, menunggu dalam waktu yang lama for the concert to begin, untuk konsernya dimulai. Juga tidak, gitu kan ya. Jadi jawaban yang pas sesuai dengan apa yang Anda dengarkan di last line itu adalah jawaban C. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah focus on the last line dan yang kedua adalah answer dengan sinonim. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ke tool exercise yang kedua, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ayo ditanyakan. Any question? Nothing. No, nothing. Oke, mari kita coba latihan TOEFL exercise 2 ya. TOEFL exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully. Teman-teman bisa mendengarkan recording ini. Apakah jelas? Jika memang iya, silakan. Jelas ya? Yes, sir. Okay, good. To each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Oh, sorry, bukan ini ya. Bukan last line ya, sorry. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise,
What did you Keywords in the last line. Number 1. What did you think of the final Oke, kita ulangi lagi ya. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? Oke. What did you think of final examination algebra tadi ya? Jelas tadi ini sudah agak cepat, tapi kita bisa mengetahui maksudnya bahwasanya pendapat kamu mengenai final examination algebra gimana gitu ya. Terus, It was too easy. What does the man mean? oke, it was too easy. What does the man mean? Sangat mudah ya. Tuh. Dan ini juga sangat mudah teman-teman. Jawabannya adalah the exam was not very difficult. Nah, ini yang saya maksud tadi. Sinonim berupa sinonim berupa bentar. Oke, saya mute dulu ya. Sinonim berupa kalimat gitu ya. Ini sinonim berupa kalimat gitu ya. Ini the exam was not very difficult sama dengan it was too easy gitu ya. Nah, sekarang going to number 2. You feeling today? Sorry. Number 2. Number 2. How are you feeling today? Oke, how are you feeling today gitu ya. Gimana kabarmu gitu ya. Atau gimana keadaanmu? I'm really feeling rather sick. Oke, jelas ya. I'm really feeling rather sick. Kemudian, How was the man feeling? oke, how was the man feeling? Gimana dia? Yes, rather sick sama halnya dengan he's not feeling very well. Dia ya tidak baik-baik saja. Maksudnya dia nggak enak badan gitu ya. Itu. Oke, bagus. Ini berupa sinonim lagi. Going to next number. For quite some time. Oke. Number 3. Has your family been in business for quite some time? Oke, ini kita kalimat-kalimatnya ya. Has your family been in business for quite some time? Gitu ya. Apakah keluarga Anda sudah di bisnis gitu ya? Dalam beberapa saat atau beberapa waktu? No. No, ya tidak kata dia ya. The family business was just established last year. Oke, tidak, family business just established, baru saja established, dibangun last year. Pertanyaannya adalah, What does the woman say about the family business? oke, apa yang dikatakan si woman tadi mengenai family business? Maka jawabannya apa di sini? Number 3. Oke, the answer is A ya di sini. Apa? The company was founded about years ago. Founded about years ago. Gitu ya. Oke. Kenapa Kak Kori? BO? Ya, founded about. Kak, boleh nggak ditranslatein? Jadi biar kami dengar dulu pertanyaannya apa, terus kami nebak jawabannya apa, baru nanti kakak translatein. Jadi kadang kalau misalnya dia baca, terus kakak translatein tuh, jadinya kami juga confused. Maksudnya agak bingung gitu. Kok ya sebenarnya bagus ya ditranslatein, tapi lebih bagus kayaknya kami selesain dulu tuh pertanyaan, jawaban, terus kakak translate. Jadi jangan dipotong-potong gitu Kak, kalau bisa. Oke, yes. Oke, intinya bentar agak patah-patah sih suaranya tadi, tapi nggak apa. Intinya coba dijawab dulu, baru kita bahas gitu ya, gitu ya Kak? Iya Kak, betul Kak. Oke, yes. Tapi sebenarnya gini emang sebenarnya emang teknisnya emang kan kalau kita ikut teknisnya dari biasanya dari Go gitu kan biasanya memang kenapa kok soalnya kita berikan awalan gitu kan supaya teman-teman dijawab dulu. Jadi ketika udah masuk kelas itu memang udah berisi jawabannya, udah punya jawaban teman-teman. Kemudian baru di kelas gitu kan kita bahas reasonnya apa saja kenapa. Kalau di listening arahnya kenapa kayak gitu sebenarnya. Tapi it's okay. Terus misal kalau misalnya listening mungkin pendapat saya Kak, kalau misalnya yang sebelumnya ya it's okay karena memang kan kita biasanya dikasih pertanyaan ya gitu ya yang berbau, maksudnya itu yang part of the reading or grammatical structure.
Tapi kalau listening tuh ya mungkin ya oke juga sih kalau memang harus kita udah ngerjain dulu baru dibahas. Tapi confuse-nya itu karena kakak patah-patah gitu. Dia ngomong nih Kak Kartin, dia ngomong lagi Kak Kartin. Jadi seakan-akan jadi nggak selesai gitu. Pinginnya sih satu kalimat dia udah selesai kita jawab baru nggak apa-apa Kak di translate. Oh sebenarnya tujuannya apa? Kenapa jawabannya harus ini gitu. Kalau menurut saya tapi nggak apa-apa sih Kak. Go ahead kalau memang tutornya seperti itu saya nggak masalah sih. Cuman mungkin takutnya teman-teman yang lain juga ngerasakan feeling yang sama. Kok ini sedikit-sedikit ditranslate gitu loh, Kak. Oke, Setuju. agak patah-patah juga tadi suaranya. Intinya dicoba menggunakan cara yang tadi jamannya Kak Koi tadi ya, supaya nanti tidak patah-patah. Karena memang apa namanya kadang mungkin ini juga saya juga pernah mengalaminya, kadang suara recording dan suara saya salip-salipan gitu ya mungkin ya, kayak gitu ya. Oke, bisa. Oke, thank you. Oke, mari kita lanjutkan ya. Tadi kita sampai number 3 ya. Oke, tadi jawabannya 3 ya. Jawabannya B ya. It was just established that he could. Oke, kita dengarkan lagi ya number 3. The family business was just established last year. Okay. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. Oke, seperti ini gini ya. Nah, jawabannya adalah tadi A. Oke, B ya. B. A. It was just established that he could go into a business. The family business was just established last year. Jadi family businessnya established last year, baru dibangun setahun yang lalu. It should be itu ya. Ya, it should be A nih Kak ya. So jawaban yang the best itu adalah A ya. The company was founded about a year ago. Jadi perusahaan atau company ini founded atau dibangun setahun yang lalu, itu sama hanya dengan established last year, sinonim gitu. Oke, lihat teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke number 4. What does the woman say? Ya. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No. Di mute ya teman-teman ya. Kalau misal tidak itu, kasihan teman-teman yang lain ya. Di mute. Ya. Ulang lagi. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, jawabannya mana teman-teman? What is the answer? C. Oke, C. Oke, Putri juga answer C. The plane arrived on time ya. Last tadi bilang the plane arrived right on apa tadi? Schedule gitu ya. Datang sesuai dengan jadwal. Jadi jawaban yang pas itu adalah answer ya, on time ya. Right on schedule itu sinonimnya sama halnya dengan on time. Gitu. Good. Jawabannya adalah C. Ya. Bentar cek yang lain. Oh ya, C. Next. Do you want to join me in the pool? Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Okay, what does the woman imply? Okay, say she'll change clothes quickly and go swimming. Tadi dia bilang I'll just run tadi ya. And put my suit on. Put on itu sama halnya dengan wear ya. Kalau put off itu sama halnya dengan wear off ya. Jadi melepas, put on itu memakai. Oke. Ya, good answer. Jawabannya adalah C. She'll change the clothes atau she'll change clothes quickly and go swimming. Ya, dia berganti pakaian dengan cepat ya, secara cepat dan go swimming. Tadi dia bilang I'll just run gitu ya. Kan ditanya gitu ya. Put my
suit on. Number 5. Do you want to join me in the pool? Ya, benar, jawabannya adalah C. Do you want to join me in the pool? Mau ikut renang nggak gitu kan ya? Kemudian dia bilang, aku tinggal lari dan ganti baju gitu kan ya. Memakai baju ya, put on ya. Memakai baju. So best answer adalah C. She'll change clothes quickly and go swimming. Gitu. Okay, going to number 6. Oh, I'll Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Okay, what is the answer, everybody? C. Okay, C. The homes on hillside were burnt. C. Okay, yang lain? Okay, what about others' answer? What do you think? Okay, coba lagi. Side. At least the homes were saved. At least the D. home were saved. Setidaknya Delta. rumahnya were saved. Aman, terselamatkan. Kalau jadikan pasif berarti terselamatkan. Maka jawaban yang pas itu adalah answer D. The house weren't destroyed. Rumahnya tidak hancur atau tidak rusak. Weren't destroyed. Gitu ya. Firefighter, oke, tidak ada kata-kata firefighter, safe, oke, no, ya. Itu kan membahas mengenai hillside sebelah itu, hillside terbakar, ya setidaknya rumahnya aman atau tidak, ya selamat gitu aja. Maka jawaban yang pas itu adalah jawaban D. Oke, mari kita lanjutkan number 7. What does the woman mean? 7. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Okay, what is your answer, everybody? B. Okay, B. spices are liquid. Berapa? Oke, B. Tadi kan bahas apa sih dia? Dia bahas apa namanya? Yang si speaker pertama mengatakan apakah saya harus add more salt and pepper gitu ya to the soup. Kemudian yang speaker yang kedua atau last speaker bilang I think there's enough. Ya, saya rasa cukup. Nah, kalau cukup berarti konteksnya kan yang dibahas adalah rempah-rempah, spices. Spices itu rempah-rempah teman-teman, bukan pedas ya, itu bukan. Jadi jawabannya adalah the spices are adequate. Rempah-rempahnya adequate, pas, proper ataupun cukup, sesuai. Jadi jawaban yang pas itu adalah answer B gitu. Ya. Jadi teman-teman jangan kok ada kata-kata spicesnya muncul dari mana? Ya dari tadi itu ya, dari konteksnya tadi kan. I think there's enough ya. Saya rasa cukup. Ada cukup. Apanya yang ada cukup? Spices yang awal tadi yang pengen dia tambah ya, ini pepper and salt. Gitu. Going to number 8. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. Oke, tolong lagi. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. Okay. What does the match mean? Okay, what is your answer, everyone? Okay, what does the woman mean? Okay, your answer He is was lucky to receive a grant for his studies. studies ya. Studies. Jawabannya adalah A ya. Bentar. Ya, the answer is A. He was lucky to receive a grant for his study. Dia beruntung mendapatkan grant. Grant itu sama halnya dengan bantuan for his studies. Tadi kan dia bilang, last line-nya mengatakan I was fortunate gitu ya. Number 8. How are you able to pay your college fees? Nah, gimana kamu bisa membayar biaya kuliah Anda gitu kan ya. Terus, I was fortunate to get a scholarship. nah, I was fortunate to get scholarship. Saya beruntung mendapatkan beasiswa. Means itu sinonimnya adalah he was lucky, sama halnya I was fortunate. Kemudian to receive a grant sama halnya dengan to get scholarship. Gitu. Nah, jadi ini ada jawaban yang lucu ini. He paid to get scholarship. Dia membayar untuk mendapatkan beasiswa. Ini menyogok. Ya. Beasiswa. Dia membayar untuk mendapatkan beasiswa. Apalagi ini yang lucu jawaban B ya. He used his fortune to pay. Dia menggunakan keberuntungannya untuk membayar tagihan atau membayar biaya. Ya, memang kita bisa menggunakan keberuntungan untuk membayar ya. Enggak ya. So, I was fortunate. Saya beruntung to get scholarship, mendapatkan beasiswa.
So that's why the answer is A. Going to number 9. What does the man... Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Okay. What does the woman say about the corporation? Corporation. Jawabannya adalah B. A. Bravo. Lain bagaimana? B. B. Oke. Oke, B itu artinya adalah it earn a lot of money. Ya. Membuat atau make money lebih banyak ya, a lot of money. Earn itu samanya mendapatkan ya. Gitu. Kita coba last line-nya kita dengarkan. Dia bilang, How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. oke, it made quite ya, bukan may ya, made a big profit, menggunakan verb 2 simple past ya. Membuat a big profit ya, sama halnya dengan answer B. It earned a lot of money. Gitu. Oke, going to number 10. Coba kita dengarkan number 10. Ya, ini ada Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? What is your answer, everybody? Okay. It's not really clear. Kita dengarkan lagi. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. Okay. What is your answer, everyone? C. Say. You think that Hey, Chuck is hey, on his way. Hey. Okay. D, delta. Atau E ya? Drown itu apa sih, Mas? Okay, wait. Overdrawn. Kita coba bahas ininya, recordingnya. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Nah, ini bisa diartikan Chuck's on the way ke bank. On his way to the bank now. Isn't he? Gitu kan ya. Chuck's lagi on the way ke bank kan? Terus dijawab, Yes, he is. ya gitu ya. He thinks his bank account is overdrawn. Nah, he think his bank account is overdrawn. Dia mengira ataupun dia berpikir, dia mikir akun banknya itu overdrawn. Overdrawn itu taking a lot of money atau taking too much money in specific account ya. Jadi Anda mengambil uang terlalu banyak itu disebut dengan overdrawn. Jadi sampai Anda overdrawn itu ya. Jadi jawaban yang pas itu adalah answer the answer is A. Yakin Chuck's bank account has too much money. No, the answer is not A. Ya, bukan A. Kan kalau A artinya has too much money, punya banyak uang. Tapi di sini jawabannya mestinya adalah D ya. Apa namanya di sini there isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di akunnya Chuck. Kenapa? Karena dia overdrawn. He think his bank account is overdrawn. Dia mengira akun banknya overdrawn. Nah, overdrawn itu berarti apa? When you take too much money in your account, itu terjadi overdrawn. Nah, itu mengambil terlalu banyak ya. Ibarat kata itu limitnya sudah apa namanya ya? Udah nyentuh limit gitu loh. Jadi emang nggak ada uang sama sekali di akunnya. Gitu. So the best answer is D. Gitu teman-teman ya. Nah, dari semua jawaban ini ya. Yang tadi yang 10 itu ya ini menurutku sendiri siapa? Dia kan masih ngomong he thinks that his bank account overdrawn toh. Tapi dia kan masih berpikir toh, belum tentu bank account-nya itu overdrawn. Ya, jadi kayak iya, jadi pilihannya kadang itu agak bingungin sih. Oke, ini menarik untuk dibahas Kak ya. Tadi bentar. Tadi maksud Kakak adalah tadi kadang ini kan masih berpikir ya kan ya. Saya mencoba untuk meluruskannya karena suaranya pelan banget. Apa namanya? Ini masih berpikir. Kadang ini yang membuat bingung apakah iya atau tidak. Nah, apa namanya gini Kak. Nanti ada yang namanya skill yang namanya kita certainty sama uncertainty. Jadinya uncertainty itu adalah sebuah skill di mana itu menggunakan redaksi kata-kata atau kalimat yang memang berupa keraguan gitu. Berupa keraguan. Jadi
Kalau ketika mendengarkan sebuah kata-kata itu di last line atau di recording terakhir, itu berarti kita bisa asumsikan bahwasanya itu dia pembicara tidak begitu yakin dengan apa yang dia bicarakan. Gitu. Tapi selama apa yang dia katakan itu seperti kalimat-kalimat yang selain pada uncertainty, itu bisa kita pastikan dia adalah certainty. Makanya ini juga berhubungan dengan bagaimana cara menjawab ya kan. Jadi kalau misal kakak mendengarkan sebuah kalimat seperti itu bisa kita pastikan bahwasanya memang itu sesuai dengan dengan skillnya, yakni kita mencari sinonim dari apa yang kita dengar di grassland tadi. Jadi cara itu tetap berupa certainty, berupa kepastian, karena ada nanti beberapa kalimat yang digunakan untuk membuat sebuah pemahaman atau asumsi bahwasanya itu adalah uncertainty, ketidakpastian, gitu Kak ya. Tadi Kak siapa namanya? Leo. Oke, Kak Leo ya. Jadi gitu. Nah, kalau ini berupa uncertainty. Tapi misal gini, nanti ketika masih belum begitu yakin dengan answer Anda ataupun answer di sini ya. Misal kalau di sini Anda menjawab answer D tapi Anda tidak begitu yakin, Anda bisa pastikan. Nah, ini Anda masih punya waktu kok nantinya untuk memastikan jawaban yang lain ataupun remaining choices-nya di sini. Contoh di sini misal Anda misal Anda benar-benar menjawab C ya di sini. He think that Chuck is on his way home from the bank. Ini kan terlalu melebar jauh ya kan, karena last line mengatakan overdrawn. His bank account is overdrawn. Tidak membahas tentang on the way to his home. Itu jadi tidak. Kalau misal lebih bagaimana? He think Chuck has the wrong kind of bank account. Tidak membahas mengenai wrong kind of bank. Yang dibahas itu yang digarisbawahi adalah overdrawn. He think his bank account di overdrawn gitu aja. Nah, lantas bagaimana untuk Udah ngerti Kak? apa namanya? Ini aja dari dua wismen yang mana? Ya, bagaimana? Oh, ke mute ya. Oke. Jadi kalau semisal answer A bagaimana di sini ya? Kalau A kan di sini Chuck's bank account has too much money. Nah, kalau has too much money ini berlawanan dengan overdrawn gitu loh. Nah, lagi-lagi kembali lagi bagaimana kita memahami last line-nya gitu kan. Memahami last line bahwasanya overdrawn itu adalah when we take too much money. Means ketika kita overdrawn ya, there isn't enough money di situ. Gitu kan ya. Oke. Ada yang ingin dibahas lagi mungkin selain nomor 10? Mungkin. Yuk silakan. It's okay. Thank you, sir. Ya. Ada? Ya. Cukup ya? Kalau cukup kita lanjutkan ya. Oke. Mari kita lanjutkan di sini. Nah, ini juga sepaket ya. Jadi 1, 2, 3 ini saya gandengkan sepaket. Nah, yang ketiga ini adalah avoid similar sound. Jadi after we focus on the last line, kemudian kita mencoba menjawab dengan apa yang kita dengarkan di last line dengan berupa sinonim. Yang ketiga itu adalah kita harus menghindari suara yang sama. Logikanya juga sama gini, teman-teman. Testmaker itu sering mengecoh, ya kan? Mengecoh kita dengan memberikan di multiple choice kita itu berupa kata-kata yang memiliki similar sound dengan apa yang kita dengarkan di last line. Padahal maknanya kontradik sekali. Maknanya terlalu berlawanan, ya kan? Memang dia memiliki similar sound, suara yang mirip, yang hampir sama, tapi tidak begitu persis loh ya, tapi hampir sama saja. Tapi secara makna memang terlalu jauh, terpaut jauh. Contoh kayak gini ya, di sini di tabelnya ini ada why couldn't Mark come with us? Kenapa Mark tidak bersama kita? Kemudian woman mengatakan he was searching for a new apartment. Dia sedang mencari apartemen baru. Kemudian naratornya bertanya, what does the woman say about Mark? Apa yang dikatakan last speaker atau last line ya mengenai Mark? Dia bilang apa? He was searching for new apartment. Dia sedang mencari apartemen baru. Nah, di sini jawaban yang sesuai itu adalah B. He was looking for a place to live. Dia sedang mencari tempat untuk tinggal. Nah, kenapa kalau A itu salah di sini ya? Karena emang di samping emang maknanya terpaut jauh ya kan, tapi di sini juga adalah similar sound, yakni department. Department sama apartment itu hampir mirip, tapi tidak sama persis loh ya, tidak homonim, tapi memang suaranya
agak mirip. Kemudian research sama searching, appointment sama apartment. Ketiga kata ini memiliki similar sound dengan apa yang kita dengarkan di last line di sini. Namun maknanya beda. Apartment itu apartment, department ya department, beda. Research sama searching. Searching means mencari, research penelitian. Nah, kata benda. Appointment. Ini juga kata benda, apartment juga kata benda. Cuman kalau appointment ini artinya adalah janji. Nah, beda. Nah, lagi-lagi di sini teman-teman pilihlah jawaban yang berupa sinonim di sini. He was looking for a place to live. Ini sinonim dari apa yang kita dengarkan di last line. Jadi setelah kita fokus on the last line, kita answer dengan sinonim dan jangan lupa kita hindari suara yang sama. Kak, berarti nantinya kalau ada suara yang sama berarti itu kemungkinan salah. Bisa bisa jadi itu salah. Bisa jadi apa yang Anda kira itu similar itu memang jawaban yang bukan similar atau memang katanya itu. Kadang seperti itu. Jadi memang lagi-lagi kembali bagaimana kita secara akurat understand atau grasp the meaning. Lagi-lagi 3 step tadi ya, listen, understand, answer. Tapi tetap kita bisa menggunakan cara ini ya. Kita coba menghindari saja suara yang sama. Kita cari yang sinonim saja dulu di sini. Namun ketika emang sinonimnya sudah tidak ada, kita hanya menemukan beberapa kata atau jawaban yang memang kata-katanya digunakan di sana gitu kan, digunakan di sana. Tapi ini emang secara makna maksud. Ya udah itu aja jawabannya, pilih itu saja. Gitu. Jadi ya. Tapi ya biasanya memang tastemaker memang mereka mencoba mengecoh kita dengan memberikan beberapa similar sound. Tujuannya apa ya? Kita supaya terkecoh gitu kan ya. Nah, kadang kita cuma mendengarkan sepatah-patah gitu kan ya. Kita cuma kita cari aja suaranya mirip gitu kan. Nah, itu kita biasanya udah patah di proses understanding-nya. Kita menjawab maka bisa patah juga nanti ketika memilih jawaban manakah yang benar gitu. Nah, sekarang coba kita latihan di sini ya. Number 1 ya. I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. Ya, saya dengar Sally baru aja pindah nih ya ke big house near the beach. Kemudian man mengatakan Sally doesn't have a cent. Jadi Sally nggak punya uang ya di sini ya. What does the man mean? Maksudnya si man ini apa? Nah, what do you think the answer? Number 1 everyone. Ya. Di sini ada jawaban cents, ada cent, ada ini nggak ada ya, set di sini. Jawaban yang pas itu memang di sini jawaban yang C ya, benar teman-teman ya. Sally has no money sama halnya dengan Sally doesn't have a cent, berupa sinonim lagi ya di sini ya. Nah ada sense, ini cara bacanya malah sama di sini, sense of responsibility. Cara bacanya sama seperti send, mengirim. Sense itu lebih ke rasa tanggung jawab, rasa itu ya. Sense of responsibility berarti rasa tanggung jawab ya. Send di sini mengirim. Ini satu blok gitu ya, with her gitu, satu set dengan dia. Ini maknanya terpaut jauh semuanya, maka yang pas itu adalah saya jawaban gitu ya. Nah kemudian number 2 kita lihat lagi, did they get the new car they wanted? Apakah mereka mendapatkan mobil yang mereka inginkan? Kemudian man mengatakan no, they lack the money. Tidak, mereka lack the money, kurang uang. What does the man mean? Maksudnya apa? What is your answer everyone? Oke, menurut kalian jawabannya mana di sini? They didn't have enough money to buy. Yes, jawabannya adalah D. They didn't have enough money to buy another car. Ya, lack the money itu sama halnya dengan didn't have enough money. Kurang uang sama halnya dengan uangnya tidak cukup. Nah, itu sinonim ya, sinonim kalimat. Nah, di sini kita lihat ada kita kecoan dengan menggunakan lock. Lock mengunci. They locked the mat in the car. Kemudian B, they looked many times. Mereka mencari berkali-kali. Kemudian si ini malah yang jauh banget ya, leak oil. It costs a lot of money when the car leak oil. Butuh banyak uang ketika mobil itu kebocoran olinya. So not. Oke, terakhir number 3. Have you finished packing yet? Udah selesai packing belum? Kemudian woman mengatakan you should call the porter to get suitcases. Kamu harus manggil porter to get suitcases. Oke, naratornya bilang what does the woman mean? Maksudnya apa? Oke, Kak Akram said B. They didn't help. Oke, they need help carrying. Yaps, di sini jawabannya adalah yaps, jawabannya adalah B ya. They need carrying. They need help carrying their bag. Di sini mereka butuh bantuan untuk carrying their bags di sini. Karena one of the function of porter itu adalah itu ya, help carrying something ya.
something yang Anda bawa di sini. Maka jawaban yang pas itu adalah answer B di sini. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada kata-kata it's important to pack the suitcases. Bukan, ya. Tentang ada kata-kata suitcases-nya. No. Kemudian C, the man should pack his suit in case. His suit in case sama suitcase itu maknanya jauh. Kemudian the suitcases are quite portable. Ini porter sama portable itu beda. Portable itu handy, ya bisa dibawa kemana-mana. Kalau porter itu orangnya yang bawa-bawa gitu. So the best one itu adalah answer B. Bener. Oke, sampai sini, sampai number 3, apakah ada yang tanyakan mengenai skill yang ketiga, yakni kita hindari suara yang sama? Ada? Itu? Ada yang ditanyakan atau pengen ada yang dibahas? Silakan. Cukup? Ada? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita lanjutkan ke exercise yang ketiga. Ini kepencet. Oh, sorry. Oke, kita angkat yang ketiga. TOEFL exercise, page 34. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Okay, avoid answer with similar sound, ya. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. Ya, first I need to water the grass. Okay. First I need to water the grass. Jawabannya adalah okay. Water the grass. Maka okay, C ya. Lawn is too dry. Okay, dia pertama-tama butuh untuk menyiram grass. Grass itu rumputan ya. Yes, jawabannya adalah C ya. The lawn is too dry ya di sini. Lawn itu sama halnya dengan yard ya, sama halnya dengan apa ya, kayak tanah lapang depan rumah Anda itu namanya lawn is too dry. Kalau kering, maka di sini dia first I need to water the grass di sini. Nah, di sini ada similar soundnya yakni some cats, kemudian the waiter is bringing glass of water. Glass of water itu juga termasuk agak mirip ya, tapi tidak ya. Ini kemudian ini she need to watch out for a crash. Dia butuh untuk hati-hati terhadap tabrakan, crash. So not ya, this not the answer. So the best answer is C ya. Itu. Ini juga berupa sinonim teman-teman ya. Okay, going to number 2. What does the woman mean? Number 2. Do you think I should buy this sweater? Okay. But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Okay, what is your answer everyone? Number 2. Okay. What is your answer? Number 2. Apa? Oke, coba kita ulangi lagi. But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Okay, the answer is good. The answer is A. The sweater is the wrong size ya. Sweaternya ukurannya salah ya. It doesn't seem to fit right. Kayaknya seem ya tadi ya. Kayaknya tidak fit, tidak pas, tidak cocok. Means ukurannya salah gitu. Nah, kenapa bukan B di sini ada sweating? Sweating ini the man's feet aren't sweating. Kakinya cowok tersebut tidak berkeringat. No, ini jauh banget ya. Kemudian C, the sweater makes the man seem fat. Sweater yang buat cowok tersebut seem fat, kayaknya tampaknya gemuk ya. Tidak. Di sini dia membahas mengenai kebesaran atau kekecilan, tapi cuma bilang doesn't fit ya, tidak fit, nggak pas. Kemudian di sini the sweet girl, ini lah jauh ya. Senat.
Okay, going to number 3. Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. Walter's been commuting. Lagi. Okay. Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Okay, apa yang dikatakan si man mengenai Walters? What is your answer, everybody? Ya. Oke, tadi jelas sekali Laswell mengatakan Walters been commuting to Boston, ya. Commuting to Boston on regular basis. Ya. Itu dia bilang gitu tadi. Jadi Walters itu commuting itu berangkat PP gitu ibaratnya ya, PP ya, berangkat pulang pergi gitu ya. Oke, ke Boston regular basis itu biasanya ya. Jadi jawabannya adalah good answer, jawabannya adalah D. He has been traveling back and forth to Boston. Traveling back and forth ini kind of idiom yang mengatakan bahwasanya itu samanya dengan PP. Jadi bukan computing means computer, atau B berarti communicates, itu beda. Kalau komputer ya komputer itu ya, communicate ya berkomunikasi. Kemudian di sini he regularly goes to communities, dia biasanya pergi ke komunitas di sekitar Boston. Beda ya, commuting sama communities itu beda. Nah ini maknanya terpaut jauh tapi suaranya hampir sama gitu ya. Oke, going to number 4. Number 4. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Oke, jawabannya mana? Ini jelas banget ya. What is the answer, everyone? Okay, he wasn't able to master the lesson. Ya. Ini jelas sekali jawabannya adalah B ya. Jawabannya B ya. Itu. He couldn't learn the lesson. Dia tidak bisa mempelajari materinya. He couldn't learn the lesson. Tadi dia mengatakan he wasn't able, dia nggak mampu menguasai materi. Ya berarti dia couldn't learn the lesson. Gitu. Ya. Kenapa jawabannya bukan itu ya, bukan C. He learned massive number of detail. Dia mempelajari banyak hal mengenai detailnya gitu kan. Juga tidak bisa. Dia Laslan mengatakan he wasn't able, nggak mampu gitu ya. Maka means he couldn't gitu. Ya. Going to number 5. Number 5. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. Wait ya. Forest fire, many animals die. Langsung fokus sebelah lainnya aja deh. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. Bravo. Jawabannya mana? Ini ya, jawabannya adalah good ya. Jawabannya adalah the animals are killed by forest fire. Jadi dia bilang, yes it is. Wherever there is forest fire, many animals die. Nah iya, dimanapun ada kebakaran hutan, banyak hewan yang mati. Di sini animals are killed by forest fire. Hewan-hewan terbunuh oleh kebakaran hutan. Gitu. Oke, jawabannya adalah B. Going to number 6. Number 6. Do you want to take a look in this store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean? Oke, jawabannya mana teman-teman? Number 6. Tadi bilang the shoes itu ya. The shoes round sale ya. $20 per pair gitu ya. Sepatu yang dijual itu ya kan $20 ya. $20 per pairnya, per pasangnya. Maka di sini kita bisa menemukan jawaban ya, jawabannya C ya. The shoes cost $20 ya. Sepatunya harganya $20 gitu.
Nah, ini sama halnya dengan yang kita dengarkan di last line bahwasanya dia mengatakan What does the man mean? $20 a pair. What on sale for $20 a pair? okay, the shoes around sale $20 per pair. Maka jawabannya adalah C ya. The shoes cost $20. Harganya $20 per pasangnya. Karena nggak mungkin yang jual sepatu kok cuma satu doang. Gitu. Nah, bagaimana dengan D? The shoes could be repaired. Nah, per pair, per pasang. Repair itu diperbaiki. The shoes could be repaired. Bisa diperbaiki dengan harga $20. Bukan, ini jauh banget ya. Itu. Dia kan tadi bilang you bet. You bet itu sebuah kind of expression yang kayak wah gila kau gitu kan ya. Sepatunya harganya $20 per itu. Per pairnya, per pasangnya. Maka jawaban yang pas itu adalah C. Oke, kita coba What does the man mean? Going to number 7. Number 7. Why didn't Tom come with us this afternoon? Jelas ya. He was attending a required biology lab. What does the man mean? Maksudnya apa dia? Ini jelas banget ya. Dia ke lab biologi gitu ya. Di sini. He was attending apa tadi? Bla 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 biology lab gitu ya. So, jawaban yang pas itu adalah answer C. ya, the answer is C ya. Gitu ya. Tom went to biology lab gitu. He was attending gitu ya. Dia menghadiri apa ya? Tadi semacam kebutuhan ya untuk pergi ke lab biologi gitu ya. Jadi jawabannya adalah C di sini. Went to biology lab. Oke, di sini kenapa jawabannya bukan ini ya, tadi ada attending ini ya, attended. Oke, di sini ada attendance juga, kehadiran, kemudian tendensi. Ini memang sekilas memiliki suara yang sama, cuman memang di sini maknanya jauh gitu kan ya. Tendensi, kecenderungan. Kalau di sini kecenderungan, ini kehadiran wasn't necessary, tidak begitu penting di biologi lab. Nah, ini nggak dibahas. Jadi diupayakan teman-teman nantinya ketika Anda mendengarkan last line ataupun Anda sudah menggunakan focus on the last line answer with synonym, kemudian avoid similar sum. Satu lagi teman-teman jangan coba untuk membuat cerita sendiri. Jadi jangan mencoba untuk membuat alur tambahan dari apa yang sudah Anda pahami di last line. Itu biasanya mengecoh. Dulu saya sering seperti itu ya, karena kita membuat alur tambahan baru yang mana kita tidak dengarkan di last line. Cukup ya, Anda yang apa yang Anda butuhkan itu ada di last line. Jadi you don't need to make your own story again. Itu ya. Oke, going to number 8 ya. Number 8. Why are you waiting here by the front door? Oke. The mail should arrive at noon, and I'm expecting something important. Jelas ya. Why is the man waiting? Okay, what is the answer everyone? Jawabannya adalah delta ya, di sini D ya. The letters ought to be delivered at 12 ya. Jadi dia bilang the mails ya, M-A-I-L, mail should arrive at noon. Nah, mail yang M-A-I-L itu adalah letter sama. Nah, teman-teman nanti pada sini ada yang meal ya, the meal will be served, disiapkan makanan kalau meal ini ya, meal gitu ya. Kemudian meals ini juga beda lagi gitu ya. Ini melt, ice to melt, ini juga jauh ya. Jadi jawabannya pas adalah D. Ini berupa sinonim, kita juga avoid similar sound dan kita juga fokusnya di last line gitu ya. Oke, going to number 9. Number 9. Do you think it'll rain today? I heard on the news that a bad storm is heading in. What does the man mean? Okay, what is your answer everyone? Number 9. Okay, it should be Alpha. Alpha. Oke, coba kita dengarkan. Rain today? I heard on the news that a bad storm is heading in. I heard on the news that the bad storm is heading in. Ya, saya dengar berita bahwasanya bad storm, ya badai yang buruk ya, heading in, akan menuju ke kita, gitu kan? Akan menuju atau akan terjadi juga bisa heading in. Gitu ya, maka jawabannya adalah yes, the answer is A ya di sini teman-teman ya. The weather will probably get worse later. Cuacanya akan buruk nantinya, worse later.
Nah, kenapa jawabannya bukan B di sini ya? Oke, menarik sekali. The newspaper headline describe a bad storm ya. Newspaper headlines ya. Jadi teman-teman ini secara sekilas terkecoh dengan news, kata newsnya. Bahwa tadi yang berbicara di last line itu mengatakan I heard on the news. Saya mendengarkan berita. Heard means using ear. Kalau newspaper itu dia koran. Nah, kalau koran kita bukan mendengarkan, kita membaca. Maka di sini tidak menyangkut paut sama sekali mengenai headline newspapernya, gitu. Nah, kalau semisal jawabannya gini mungkin bisa jadi ya, the news headlines atau the news information describe bad stuff. Mungkin itu mungkin bisa menjadi jawabannya. Nah, tapi di sini dikecoh dengan newspaper sama news itu beda, berita dan heard gitu. Oke, let's go to number 10. Okay. What does the man mean? Number 10. Is there any way I could help you with dinner? Would you mind chopping vegetables for salad? Jelas. What does the man ask the woman? Okay, what does the man ask the woman? Ini jelas ya. Would you mind chopping vegetable for salad? Jawabannya mana? C. Good. Jawabannya adalah C. Ya. If she could help prepare the salad, bisa bantu menyiapkan salad gitu. Would you mind chopping? Chopping itu mengiris, memotong kecil-kecil vegetable for salad gitu. Nah, itu juga kenapa jawabannya bukan di sini ya. If she mind, apakah keberatan shopping for vegetable, belanja sayuran. Beda ya. Shopping. Chop, shop. Agak mirip, tapi kalau kita terkecoh nantinya ya bisa menjadi shopping ya kan. Nah, ini juga sama ya. Juga sama. If she could do to grocery shopping grocery. Pusat pembelanjaan di sini ya. Nah, jawaban yang pas adalah C di sini. Nah, C ini jawaban yang kita fokuskan, kita cari di last line dan kita mencoba menjawabnya dengan menggunakan sinonim pula dan kita avoid beberapa kata yang suaranya sama. Gitu ya. Well, that's the end of skill yang ketiga. Jadi tiga skill ini bisa Anda terapkan di semua soal di listening nantinya. Focus on the last line, answer dengan sinonim dan avoid simulasi. Untuk soal yang ini ya, skill of reflective exercise skill yang ketiga ini cuma review saja. Anda kerjakan secara mandiri ya. Ini review dari skill 3 tadi ya. Cuma latihan penguatan saja. Ya. Anda kerjakan secara mandiri, nanti cocokkan dengan key answer. Ya. Oke, kita lanjutkan di skill yang selanjutnya, di skill yang keempat, yakni draw conclusion about who, what, sama where. Tapi sebelum saya lanjutkan di sini, apakah ada yang ingin tanyakan? Oke, ada yang tanyakan, silakan. While I'm going to take my bottle of water. Ada, silakan. Ada pertanyaan? Cukup ya? Tidak ada? Kita lanjutkan kalau gitu. Oke. Dan yang selanjutnya di sini adalah who, what, sama where. Kita draw conclusion mengenai who, what, sama where. Sebelumnya kita udah belajar bahwasanya kalau who dia digunakan untuk menanyakan subjek orang, ya kan? Kalau what digunakan untuk menanyakan subjek benda, objek benda dan pekerjaan ataupun aktivitasnya. Kemudian kalau where digunakan untuk menanyakan lokasi atau place di sini. Ini sama semuanya berhubungan. Nah, maka ketika Anda who di sini dia menanyakan siapa yang berbicara ataupun subjeknya siapa yang berupa orang di sini. Nah, contoh di sini kita lihat ya. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? You missed one homework, assignment, and quiz. Anda ketinggalan satu tugas dan sebuah quiz. Nah, who is the man? Siapa si man ini? Siapa dia? Nah, clue-nya di mana bisa kita lihat di sini, ya. Ada kelas, ada homework, ada quiz. Nah, seseorang ataupun orang yang memiliki kapabilitas untuk memberikan tugas di kelas dan sebuah quiz itu adalah teacher. Maka di sini jawabannya adalah yes, teacher. Ya, a teacher di sini. Nah, kenapa tidak newspaper editor? Karena nggak mungkin newspaper editor memberikan quiz di sebuah kelas. Ya, kan bisa mungkin dia penelitian di kelas. Gitu kan, ya. Nah, ini termasuk salah satu make your own story.
membuat cerita sendiri gitu kan, jangan ya, karena all unit itu ada di recording semuanya. Jadi kalau tidak ada kejelasan ataupun pembahasan mengenai bahwasanya ada newspaper editor yang sedang membuat pertanyaan di situ, yang nggak usah dijawab itu ya. Jadi jawabannya adalah teacher di sini. Student sir di sini kan, apakah bisa ya, bisa masuk juga student, cuman di sini kan dia ketinggalan tugas ya, dan tugas itu termasuk salah satu apa namanya wewenangnya guru. Oke, seems oke, kok hilang ya? Itu ya. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya di sini, are you going to read those books here in the library? Apakah Anda akan membaca seluruh buku itu atau buku-buku itu di perpustakaan? Kemudian men mengatakan, I think I'd rather check them out now and take them home. Saya rasa lebih baik check them out, kita cek semuanya, kemudian take them home, kita bawa pulang. Kemudian narator mengatakan, what will the man probably do next? Apa yang akan dilakukan si man nantinya? Clue-nya di sini tetap sama, books di sini ya. Kemudian check them out, them-nya merujuk ke books. Dan kemudian take them home. Ya, ketika Anda di perpustakaan dan Anda ingin mengecek buku-buku tersebut untuk dibawa pulang, of course di sini yang akan dilakukan nantinya adalah ini, check them out now ke, nah jawabannya adalah D ya, circulation desk, ke meja pertukaran, di mana Anda di situ mejanya adalah meja yang digunakan biasanya itu teman-teman ketika pinjam dan mengembalikan di situ, circulation desk ya. Ya. Clue-nya di mana Kak? Kok bisa ketemu jawaban di? Ya, clue-nya di sini, check them out now. Ngecek buku, dibawa pulang, di mana? Ya ke circulation desk. Kalau Anda sit down in the library, di sini bukan check them out, tapi read them out now. Mungkin jawabannya bisa E, gitu ya. Kemudian B, look for more book. Tidak menjelaskan look for, dia bilang check them out, gitu ya. Nah, kalau misal Anda mencari menambah buku lagi gitu kan ya, oke, I think I'd rather add my collection atau mungkin add my apa gitu kan ya. Ya bisa lagi look for some books more di sini. When return the books to the shelf, nah, ini mengembalikan ya. Ini berbalik dengan mengeceknya. Gitu ya. Jadi jawabannya mana? Ya jawabannya di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya what yang di sini itu adalah fokusnya menanyakan pekerjaan atau aktivitas. Jadi bukan menanyakan subjek orang ataupun subjek benda ataupun objek benda, gitu ya. Dan yang terakhir ini pastinya adalah where ya. Di sini kita lihat, are you going into the water or are you just going to lie there on the sand ya. I think I need to put on some sandal lotion. Kemudian pertanyaannya adalah where? Oh ya, does this conversation probably take place? Gimana percakapan ini terjadi? Ada kata-kata water, sand, dan sandal lotion. Lotion, air, dan pasir, ya di mana ya kalau tidak di pantai. So that's why jawabannya adalah B. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya ketika ada who, ya ini fokusnya adalah menanyakan siapa yang berbicara. Who is probably talking. Siapa yang berbicara? Bisa first line, first speaker, atau bisa second speaker atau last speaker. Bisa gitu, tergantung nantinya yang ditanyakan yang mana. Kemudian number 2 di sini, what will atau she probably do next ya. Buat di sini menanyakan apa yang akan dilakukan nantinya atau pekerjaan apa. Action setelah ini apa sih? Nah, kita bisa melihat dari clue-nya ya. Kemudian buat di sini menanyakan di mana percakapan itu terjadi. Ini jadi ya. Gitu. Contoh di sini teman-teman, coba teman-teman jawab ya. I'd like to deposit this check in my account please. Saya ingin deposit this check in my account please. Would you like any cashback? Mau cashback kah? Who is the woman? Siapa woman ini yang bilang? Oke, menurut kalian siapa dia? What is the answer? Siapa dia? Siapa namanya? Oke, dia adalah good bank teller ya. Tuh, tahu dari mana? Ya tadi ada cashback, kemudian deposit, kemudian ada deposit cek di akun ya gitu ya. Nggak mungkin dia store clerk, petugas apa namanya pegawai toko. Atau akuntan nggak ada urusannya dengan deposit uang, akuntan itu cuma dengan data. Nah, gitu ya. Itu siapa lagi gitu ya? Oke, the best answer adalah bank teller ya. Number 2 di sini, have you deposited your paycheck yet? Sudahkah Anda deposit paycheck Anda gitu kan ya? Atau mungkin kamu udah deposit belum paychecknya gitu kan ya? Kemudian men mengatakan no, belum ya gitu ya. Kemudian but that's next on my list of preference. Belum, tapi itu pada list yang akan saya lakukan nantinya. Pertanyaannya adalah apa yang akan dia lakukan nantinya? Ya,
Jawabannya mesti adalah do yang ada di list of his errand di sini. Maka jawabannya mana? Ya, bagus. Jawabannya adalah C, go to a bank. Kok bisa tahu, Sir? Atau kok bisa tahu, Kak, kok ke bank di sini? Nah, clue-nya di situ, next on my list of errand. List pada apa yang akan saya lakukan nantinya. Nah, yang akan saya lakukan nantinya apa? Ya, deposited paycheck itu tadi. Ya, kemana? Ya, ke bank. Gitu. Nah, kenapa tidak earn di sini ya? Deposited. And earn is kind of different word ya. Write a check. Tidak disebutkan write a check. Ya. Kemudian make a list of, udah ada list of errand-nya itu kan ya, bukan make lagi ya, gitu ya. Kemudian number 3, did you get the bread, eggs and milk? Kemudian now we need to stand in line at the checkout counter. Nah, sekarang kita butuh untuk stand in line, ngantri di checkout counter. Nah, di mana percakapan ini terjadi? Ayo, di mana? Ini jelas sekali ya, clue-nya ada eggs, milk, bread, stand in line, ngantri. Ini di mana? Jawabannya adalah answer number 3 is ya, of course jawabannya adalah D ya, in a market, di market. Nggak mungkin di kebun, on a farm ya, di ladang, ya nggak ada checkout counternya di ladang. Atau at a bakery, tidak jualan. Ini ya tidak jualan emang jual roti, tapi dia yang jual telur ya di situ. Kemudian di restoran itu nggak ada yang namanya itu ya, emang ada stand in line ya, tapi tidak ada check out counter ya, gitu. Lebih ke kasir itu ya, gitu. So the best answer itu adalah D. Oke. Ada yang tanyakan mengenai who, what, sama where, bagaimana cara draw conclusion-nya? Mudah ya, kita udah pernah belajar dulunya bahwasanya who menanyakan tadi siapa ya, subjek orang ya, what bisa menanyakan pekerjaan, where menanyakan tempat. Udah gitu aja. Cuman di sini lebih dispesifikasi, kalau who di sini lebih ke siapa yang ngomong. First speaker itu siapa, last speaker itu siapa. Kalau what menanyakan yang dilakukan nantinya apa setelah ini. Nah, clue-nya di last line juga sama. Kemudian di mana percakapan ini terjadi ya, clue-nya juga sama, ada di first line sama second line. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan di listening section, kita lanjutkan di next exercise. Coba ya. TOEFL exercise 4, page 38. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who, what, and where. Okay. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Jelas ya, di mana? Ngomong panjang gitu ya. Di mana? What is the answer? In? Yes, in biology lab. Nah, dia bilang fotosintesis, you can share mine, kita bisa berbagi satu buku berdua gitu kan ya. Kita ada uji coba eksperimen fotosintesis. Ya, di mana ya, biology lab. The answer is B. Ya, oke. Going to number 2. This is flight 707. Sorry. Number 2. This is flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Who is the man? Berarti si first speaker ya. Siapa dia? Ya, jelas ini ya. He is a pilot. Ya, pilot ya. Seseorang yang meminta izin untuk mendarat ya. Requesting permission tadi ya. Requesting permission tadi ya. To land. Kemudian diizinin kan. Clear for landing gitu ya. Maka siapa dia? Ya, dia ya pilot pastinya. Ya, so the answer is A. Going to number 3. Do you want to, Number 3. do you want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Oke. Apa yang dia akan lakukan nantinya? Nah, jawabannya adalah yakin. Are you sure that the answer is D? Oke, jawabannya mana?
What is the answer? Number 3. I'd rather put them all as long as possible. Put them all. Jawabannya adalah yes, the answer is A ya di situ. Oh sorry, wait, bukan. The answer is D ya, benar ya. Wait until later to clean up. Put them all. Nah, konteksnya gimana? Kita lihat di sini. First line mengatakan Probably do. Simple. Dishes now or later? 3. Do you want to do the dishes now or later? Oke. Do you want to do the dishes? Ya, mau nyuci piring sekarang atau nanti? Ya, do dishes ya. I'd rather put them off as long as possible. Ya, aku lebih baik aku taruh sepanjang mungkin gitu ya. Selama mungkin ya, put them all as long as possible. Nanti yang dia ngapain? Ya tadi put them all, maka wait until later to tunggu nanti untuk dibersihkan gitu ya. Jadi bukan A, wash the dishes immediately. Dia bilang put them all, taruh dulu aja. Maka bukan A. Gitu. Apalagi ini ya. B ini use as many dishes as possible, ini kejauhan ya. Wash the dishes for as long as, nah, ini menyuci piringnya selama mungkin. Yang menaruh selama mungkin ya itu ya apa namanya, yang selama mungkin itu menaruhnya, bukan mencucinya, ya, mencuci piring kotornya. So best one itu adalah D. Okay, going to number 4. What will the man probably? Okay. Yang mana ini? Ini where? Number 4. Where? How much of a tip should I leave? Oh, $1's plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? Di mana conversation ini terjadi? Where's this conversation take place? Ayo, di mana percakapan terjadi? Clue-nya banyak tadi ya, membahas mengenai tips. Berapa banyak tips kita harus berikan, gitu ya. Ya, ya terjadi di restoran ya di sini. Karena ya. No, it's not in the bank, ya. Kalau bank itu gini, one of the apa namanya habit mereka itu biasanya kalau ngasih tip itu kepada pelayan ketika di restoran. Memang seperti itu. It is not in the service station atau di beauty salon atau di bank, apalagi tidak ya. Bank tidak bisa kita memberi tips ya. No, we can't ya. Biasanya itu terjadi di restoran biasanya. Kita ngasih tips karena yang pelayanannya lebih bagus gitu kan kepada waiternya gitu ya. Atau pegawainya di sana. Itu oke, kita langsung lanjutkan ke number 5. Number 5. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? Siapa yang bilang ya nanti should be fixed by then. Nanti bakal fix atau bakal selesai nanti. Siapa dia? Dia adalah ya. The answer is B, shoe repair person. Dia adalah tukang sepatu atau repair person yang bisa memperbaiki sepatu. Kan konteks awalnya kan dia bilang mau ngambil sepatu kan. Kita coba. Okay. They should be fixed by then. Should be fixed. Can I pick up my shoes on Tuesday? Okay, can I pick up my shoes on Tuesday? Bisakah saya ngambil sepatu saya on Tuesday? I need them for a party that night. Okay, I need them for the party that night. Aku butuh untuk pesta malam itu. Ya, siapa dia? Dia adalah shoe repair person. Okay, going to number 6. They should be fixed by then. Okay. Number 6. Did you get pictures of the lions? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Where does this conversation probably take place? Di mana percakapan terjadi? Ya, bagus sekali. Si ya. At a zoo, di kebun binatang. Kok tahu di sini banyak clue-nya ya di sini ya. Where does this come? I want to see the exotic birds. Oke, tadi bilang kamu dapat picture of the lion gitu kan. Dapat foto singa enggak? Oh iya, terus kemudian ayo kita ke sisi sebelah gitu kan ya. Aku pengen dapat foto yang lain yang lebih bagus. Exotic bird gitu kan ya. Exotic bird gitu. Maka di mana itu ya? It's of course in ya dia ada di kebun binatang di sini. Bukan di foto studio, kan mungkin ada singa di sana ya. Gitu. Oke, let's go to number 7 ya. Where does this conversation probably take? Yep, going to number 7.
Yes, then I can answer them tomorrow. What will the woman probably do tomorrow? What is your answer? Apa yang dia akan lakukan nantinya? Si woman nantinya. Yuk, what is your answer, everyone? Create a pending while. Oke. Oke, yang lain. Oke. Respond to the mail. Kita coba di sini deh. Di apa nih? Coba kita dengarkan ya. Answer them tomorrow. Could you put the letters in the pending file now? Could you put the values on the pending file? Ya, bisa taruh di pending file nggak ini apa namanya pending filenya, atau bisa taruh di pending file nggak file ini ya gitu ya. Terus B. ya, bentar ya, rame. Kemudian Yes, then I can answer them tomorrow. yes, then I can answer them tomorrow. Iya, dan saya bisa menjawabnya besok. Pertanyaannya adalah What will the woman probably do tomorrow? Oh lah. ya besok ngapain? Ya, jawabannya adalah A. A. Respond to the mail. Dia bilang, ya nanti sehingga saya bisa jawab besok. Besok dia ngapain? Ya itu dulunya. Respond to the mail. Gitu ya. Okay, going to number 7. Sorry, number 8 ya. Number 8. The lights are flashing and everyone's going in. We should take our seats now before the second act starts. Where does this conversation probably take place? Di mana percakapan ini terjadi? Nah, dijawab. Yo, what is the answer? Say, yakin. A, an airplane. Oke, kita coba dengerin lagi dari awal. We should take Number 8. The lights are flashing and everyone's going in. Light, okay, is flashing and everyone is going in. Go in. Dari kata go in ya, masuk artinya itu. Lampunya udah nyala ya, flashing ya. The light are flashing and everyone is going in. Nah, semua orang udah masuk. Kemudian we should take our seats now before the second act starts. okay, we should take our seat now. Kita harus ngambil kursi kita sekarang before the second act. Tadi ya, second act start. Act start yang selanjutnya mulai. Ya, di mana it's of course happen in the theater. Ya, itu is okay. It's impossible happen in a police car or in an airplane. Ya, fireworks exhibit itu tidak membutuhkan seat ya semestinya, dan tidak di dalam ruangan ya. Kalau fireworks exhibit itu pastinya tidak menggunakan lampu ya itu ya. Dalam umumnya dimatikan. Pesta kembang api atau pameran kembang api ya. Oke, kita lanjutkan ke number 9. Oke. Number 9. Have you responded to Bob's dinner invitation yet? I'll take care of it right away. What will the man probably do next? Nah, next dia mau ngapain? Yo, dijawab. Delta. Oke. Really? Ya, oke, yakin Anda? Oke, coba kita dengerin lagi di sini. What will the man probably do next? Bob's dinner invitation. Have you responded to Bob's dinner invitation yet? Present perfect is no question ya. Have you responded Bob's dinner invitation yet? Kamu udah ngerespon undangannya Bob belum? Terus dia bilang, I'll take care of it right away. I'll take care of it right away. Ya, nanti aku urus ya, atau aku tanganin, take care of it right away. Pertanyaannya adalah, dan clue-nya juga di last line ya. Tadi yang saya katakan tadi ya. What will the man probably do next? Dia nanti ngapain? Ya, take care of it. Apa it-nya merujuk ke respond to Bob's dinner invitation. Maka jawabannya adalah C. Let Bob know that they accept his invitation. So jawabannya adalah C. Gitu. Jadi nggak bisa jawabannya itu adalah take care of Bob. Bob itu orang ya, bukan take care of it ya itu dia. Dia bilang take care of it ya. Ini Bob to dinner, ini malah kebalik.
Respond to the woman question ini terlalu jauh. Jadi jawaban yang pas itu adalah C. Gitu. Oke, kita coba going to number 10. Ya. Terakhir, oke, try to answer everyone. Number 10. Can you fill this prescription for me? If you leave the prescription, I can have it filled in about 10 minutes. Who is the woman? Alpha. Siapa woman tadi? Iya. Siapa? Jawabannya mana? What is the answer, everyone? What is your answer? Oke. Ya, ini tadi membahas mengenai prescription ya, resep ya. Jawabannya memang adalah A, farmasis atau apoteker ya. Kita coba dengerin lagi ya. Can you fill this prescription for me? Ya, can you fill the prescription for me? Udah, kamu bisa ngisi resep ini ke aku nggak? Bisa ngisi resep ini nggak? Gitu kan. Untuk aku gitu ya. Bisa ngisi resep ini, terus dia bilang, If you leave the prescription, I can have it filled in about 10 minutes. ya, jika kamu meninggalkan prescription ini, ya, if you leave the prescription, I can have it filled ya about 10 minutes. Aku bisa mengisinya dalam waktu 10 menit. Siapakah dia? Farmasi. Sebenarnya you don't need to understand the whole sentence there to find the answer about draw conclusion mengenai who sama where. Anda nggak perlu mengetahui semua jawabannya, semua recordingnya maknanya nggak sih. Anda bisa mengetahui clue-nya. Itu udah cukup banget untuk menjawab soal tadi. Kayak tadi Zu ya gitu. Anda bilang click the picture, kemudian sight itu kan ya. Kayak excited bird. Anda cukup mendengarkan beberapa 2 clue aja udah cukup untuk menjawab sebuah soal untuk draw conclusion who sama where. Ini cukup mudah untuk dijawab. Gitu teman-teman. Nah, oke. Jadi kebanyakan di sini juga kalau untuk draw conclusion who sama where itu kan dia juga tidak selalu fokus on the last line. Beda dengan yang 3 tadi di awal gitu. Nah, kadang kita juga harus tahu kita harus tahu first line-nya bilang apa, kayak tadi yang tentang pilot tadi ya. Pilot tadi kan who is the man ya yang berbicara pertama gitu kan. Juga sama. Cuman enaknya untuk ketemu soal-soal seperti ini itu mudahnya adalah kita tidak harus mengetahui semuanya. Memang pada semua recording kita tidak diharuskan mengetahui semua recording artinya ya. Kita nggak harus tahu semuanya. Kita tahu maksudnya cukup. Namun untuk yang soal seperti ini itu kita cuma butuh beberapa clue saja untuk bisa mengidentifikasi secara kuat jawabannya mana. Apalagi untuk yang who sama where. Mungkin untuk yang do action next atau probably do next tadi yang apa yang dia akan lakukan nantinya, itu yang kita harus fokus on the last line, dan last line terakhir dia bilang apa, itu yang menjadi jawabannya. Itu mesti kayak tadi I'll take care of it right away. It-nya merujuk ke responded Bob's dinner invitation. Ya sudah, itu jawabannya adalah dia akan membiarkan Bob tahu bahwasanya dia sudah menerima undangannya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan teman-teman? Ada? Any question so far everyone? No? Yes? Cukup? Oke. Ya, kalau cukup kita pertemuan hari ini sampai sini dulu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan untuk next session, kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Untuk kelas pengganti yang kemarin saya sudah lewat, nanti kita sepakati sama-sama di grup saja, gitu ya. Oke, sekian untuk hari ini, semoga ya ada beberapa hal yang bermanfaat buat teman-teman untuk diambil. And I'm really sorry if you find many mistakes in my explanation maybe or in my way. Mungkin cara saya untuk menjelaskan mungkin ada beberapa yang kurang tepat ya, so sorry for that ya teman-teman. Itu saja untuk hari ini, kita lanjutkan di next meeting. Thank you very much for joining, semoga selalu sehat selalu sehingga bisa ikut kelas sampai akhir. Itu aja teman-teman, see you on the next occasion. Bye bye. Sir, silakan. aku yang mau mau tanya itu, yang mau tanya-tanya lagi silakan Kak. yang untuk kunci jawaban yang pertemuan 4 itu belum dibagi ya, yang listening yang kedua. Oh iya, oke, saya cek nanti ya Kak ya. Iya. Belum dibagi saya kirimkan ya. Oke, thank you for reminding me. Kemarin mungkin, oh iya itu kan Jumat ya Kak ya. Harusnya memang saya kirim sorenya biasanya. Kalau nggak sore malamnya biasanya saya kirim. Gitu. Iya. Kemarin kan saya
siang itu kan langsung saya nggak cek HP sama sekali. Oh, Jadi iya. 2 hari saya nggak, 3 hari sih saya nggak lihat HP sama sekali langsung. Gitu. Ya, Ya kan nggak ada apa-apa. musibah kemarin tuh ya. Oke, nanti saya cek ya. Ya, Oke, thank you, thank you sir. very much. Oke, see you next occasion. Bye bye. Ya. Sehat-sehat selalu, tetap semangat.